Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama di sini, berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, dalam rangka ibadah, dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepadanya melalui jalan talabul ilmi syar'i. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar catat sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, amal yang kelak kita harapkan menjadi pembela dan juga pemberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat nih? Alhamdulillah. Ini monggo kita mengambil faedah sejenak, insyaallah, di lanjutan pembahasan surat-surat yang ada di juz amma. Kita mendekati surat-surat yang bagian akhir, yaitu surat Al-Ikhlas. Insyaallah semuanya hafal ya. Itu surat favorit kita sholat sunnah nih, dan juga sholat yang lainnya mungkin di beberapa waktu, karena pendek. Namun perlu kita ingatkan, walaupun pendek hanya 4 ayat, ayat-ayatnya juga pendek, namun keutamanya sangat besar. Faidahnya, kandungannya pun juga sangat besar. Bahkan sampai dikatakan surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sulusul Quran. Sulusul Quran. Kalau kita bagi Al-Quran itu 30 juz, sepertiganya maka 10 juz, sepertiganya. Kandungannya itu seperti sepertiga Al-Quran. Dan siapa yang membacanya, maka dia mendapatkan pahala seperti sepertiga Al-Quran. Namun bukan berarti juga kalau kita ingin khataman, cukup baca Al-Ikhlas 3 kali sudah khatam. Ini tidak begitu nih. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi ini yang akan kita bahas 4 ayat saja. Monggo kita persiapkan, kita niatkan hati kita untuk mengambil faedah. Kenapa nih? Ayat ini selalu kita baca, bahkan semuanya sudah hafal. Yang pertama, kenapa kita atau Al-Ikhlas itu sendiri nih? Surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas. Para ulama mengatakan, kita nukilkan dari tafsir Al-Muyassar sebelum kita beralih ke tafsir As-Sa'di. Sumiyatul Ikhlas dinamakan dengan surat Al-Ikhlas lishtimaliha ala tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Karena di surat Al-Ikhlas ini mengandung tauhidullah. Mengandung tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam urusan ibadah, rububiyah dan asma wa sifatnya. Kita hanya beribadah kecuali hanya kepada Allah. Satu-satunya sesembahan yang hak, yang patut diibadahi, disembah, yang kita minta pertolongan kepadanya, minta hidayah, minta semua kebutuhan kita, itu hanyalah satu-satunya Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Semuanya itu adalah bagian dari tauhid, dan itu hanya kita yakini hanya untuk Allah saja. Makanya pelajarannya sangat besar, di situ mengandung tauhid. Kemudian juga mengandung ikhlas al-ibadah lahu. Selain mengandung tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, perbuatannya, nama-nama dan sifatnya, juga mengandung keikhlasan. Artinya apa? Ibadah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Satu aja, sedikit aja dari macam-macam ibadah kita tujukan kepada selain Allah, maka kita telah berbuat syirik. Bisa syirik besar atau syirik kecil atau riya.
Ya, maka di sini qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah al-ahad, yang satu-satunya dalam urusan ibadah, ya, urusan rububiyah perbuatannya, dan juga dalam nama dan sifatnya. Satu-satunya yang kita kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ud'uni astajib lakum. Satu-satunya kita berdoa kepadanya. Ya, satu-satunya kita minta rezeki kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kita beribadah kepadanya dan juga kita minta tolong kepadanya semuanya. Dialah Allah yang merajai langit dan bumi, merajai alam dunia, alam akhirat, semuanya dialah Allah al-ahad. Ya. Dan juga waluju ilaihi duna man siwah. Tujuan dinamakan al-ikhlas karena di situ ada yaitu sifat kita atau sikap kita nanti, atau semuanya kita akan kembali kepada Allah, bukan kepada selainnya. Makanya tadi kita sebut kalimatul istirja di surat Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu kembali kepadanya. Ya. Dan juga dinamakan al-ikhlas karena di situ ada permurnian. Ikhlas artinya adalah murni, memurnikan, membersihkan Allah dari segala macam sifat kurang, sifat aib, ya, sifat yang itu tidak layak atau tidak pantas disifatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi dinamakan ikhlas karena mengandung tauhid. Dinamakan al-ikhlas karena di situ ada perintah untuk ikhlas beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Dinamakan ikhlas karena kepadanya lah kita akan kembali. Dinamakan al-ikhlas juga mengandung pemurnian, memurnikan Allah, mensucikan Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Ini dan juga ikhlas maksudnya di sini juga kita tidak boleh menyekutukannya. Ini tidak boleh menduakannya. Syirik itu kan artinya apa nih? Menjadikan tandingan selain Allah. Seolah-olah kita membuat, ya, sesembahan yang setara, sebanding dengan Allah, dan itu mustahil, tidak mungkin. Dan makanya kita selalu, ya, memperbarui, ya, kalimat tauhid kita dengan ilmu, ya, dengan belajar, dan kita amalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dialah Allah sesembahan yang hak, dan dialah Allah satu-satunya yang disembah, dan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu ya. Kemudian tujuan dari mempelajari surat ini disebutkan masih dari tafsir Al-Muyassar, yaitu itsbatu tafarrudillahi ta'ala bil uluhiyati wal kamal, yaitu menetapkan keesaan Allah dari sisi uluhiyah. Ya, apa itu uluhiyah? Uluhiyah itu ibadah. Ya, uluhiyah itu ilahiyah. Ilahiyah satu-satunya dialah Allah yang kita sembah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang patut diibadahi kecuali hanya Allah. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu. Dan Tuhanmu itu hanyalah Tuhan yang satu, yang tidak boleh diduakan, tidak boleh kita menduakannya atau membuat nid dan tandingan-tandingan selainnya, karena itu adalah, ya, perbuatan syirik, dan itu berarti merendahkan Allah, menghina atau melecehkan Allah, atau tadi mengurangi sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari mempelajari surat ini adalah agar kita menetapkan keesaan Allah dari sisi uluhiyah, ibadah, dan dari sisi kesempurnaan. Dialah Allah yang maha sempurna segala-galanya. Dialah Allah yang disifati dengan kamal. Kamal itu apa ya? Sempurna semuanya. Namanya, sifatnya, zatnya, perbuatannya, semuanya. Jadi akan dijelaskan dari makna as-somad. Ya. Kalau kita artikan as-somad apa ya? As-somad artinya tempat bergantung. Nah, kenapa diartikan tempat bergantung? Nah, nanti akan kita jelaskan. Ya. Kemudian juga tujuan dari mempelajari surat ini adalah kita mensucikan Allah, bahwasanya Allah itu tidak ada yang setara, tidak ada yang sama, sebanding. Makanya di akhir ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara, sebanding, sama. Ya. Semisal aja nggak ada. Itulah namanya nggak boleh mentasbih, mentamsil. Allah serupa dengan makhluknya, apanya misalnya, sifatnya, ya, misalnya wajahnya, tangannya, ridhonya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul
basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kenapa? Allah itu la syarikalah. Allah itu wahdah. Allah itu satu-satunya. Allah itu tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada yang serupa, sama, apalagi itu tidak ada. Kita menafikan dari sisi tasbih, ya, wa tamtsil atau nazir. Demikian juga dialah Allah yuqsadu fil hawaiji wa ghairu, atau yuqsadu fil hawaiji ghairu. Ya, semua makhluk semuanya tertuju kepadanya. Semua makhluk, ya, permintaannya tertuju kepadanya. Itu nanti di antara tujuan-tujuan mempelajari surat ini kita akan memahami tidak ada, ya, yang berhak untuk kita mintai, kita ibadahi, semuanya kepadanya, ya, kecuali semuanya kepadanya. Kemudian waraddu ala man nasaba ila Allah taala al-walid wal walad. Kemudian tujuan dari mempelajari surat ini adalah kita membantah, ya, menolak orang-orang yang menisbatkan kepada Allah itu sifat anak dan sifat, ya, orang tua. Bahwasanya Allah memiliki anak, Allah dilahirkan, Allah melahirkan, Allah beranak dan Allah tidak, ya, Allah beranak dan Allah diperanakan, tidak. Allah tidak memiliki anak, ya, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki pendamping, istri, dan seterusnya. Kenapa? Itu sifat insan, itu sifat manusia. Adapun sifat Allah jangan samakan dengan sifat, ya, manusia. Makanya Allah itu sempurna segala-galanya, tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Tidak ada yang serupa, semisal, mirip, ya, tidak ada. Adapun nama-namanya, ya, seperti Ar-Rahman, yaitu Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, ya, Maha Penyayang. Ya, makhluknya juga punya sifat rahmat, namun jangan samakan rahmat Allah tidak sama dengan rahmat manusia atau rahmat makhluknya. Demikian juga Allah ridho, kita juga ridho, senang, tapi ridho Allah tidak sama dengan ridho makhluknya. Allah marah, ya, murka, kita juga bisa murka, marah, tapi murka Allah tidak sama dengan murka, ya, makhluknya. Dan begitulah seterusnya, walam yakun lahu kufuwan ahadun. Itu nggih, di antara tujuan-tujuan ini muqaddimah, itu bagian dari inti-inti yang nanti akan kita pertegas. Kemudian sebelum masuk ke ayat per ayat, di sini ada keutamaan nih. Yang tadi kita sebutkan di awal, ini adalah sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsa al-Qur'an. Apakah salah seorang di antara kalian lemah, tidak mampu membaca dalam satu malam itu sepertiga Al-Qur'an? Ya, apakah kalian nggak mampu dalam semalam itu bisa baca sepertiga Al-Qur'an? Bisa digambarkan, ya? Semalam itu paling kita baca satu lembar sudah ngantuk. Satu juz saja, aduh. Ya, ini lemah ini. Ya, ini sepertiga ini, 10 juz berarti. Nih. Kemudian qalu wa kaifa taqra wa kaifa yaqra thulutsal Qur'an. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana ya Rasulullah membaca sepertiga Al-Qur'an? Qul, ya, qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Maka Nabi menjawab, bacalah qul huwallahu ahad, itu sama dengan sebanding dengan sepertiga, ya, Al-Qur'an. Pahalanya, ya, pahalanya seperti sepertiga Al-Qur'an. Bukan berarti yang tadi kita sebutkan, kalau kita ingin khataman langsung baca qul huwallahu ahad tiga kali. Ya, tidak sebanding. Atau dalam keutamaan-keutamaan yang lain itu banyak, ya. Misalnya saya pengen membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, maka sama dengan membebaskan 4 budak, ya. Ya, atau 100 kali sama dengan 10 budak. Berarti nanti kalau ada kafarah membebaskan budak, cukup baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini belum cukup. Ya. Atau contoh-contoh yang lain seperti pahala salat syuruk. Itu sama dengan haji umroh sempurna. Gak usah berangkat ke sana, antrinya lama. Ya. Ya, itulah namanya jazaan la ijza'a. Jadi pahalanya seperti sama. Namun itu belum mencukupi. Belum dikatakan seorang tadi sudah haji, ya, belum dikatakan sudah membaca sepertiga Al-Qur'an, namun sudah dapat pahalanya, sekedar pahalanya saja. Kemudian para ulama menjelaskan,
Kenapa ini dianggap sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran itu isinya adalah ahkam, al-wa'd wal wa'id, dan juga asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Ikhlas itu isinya adalah tadi Al-Quran itu isi kandungannya seputar hukum-hukum, seputar janji-janji dan ancaman Allah yang kedua, kemudian juga seputar nama-nama dan sifatnya. Dan Al-Ikhlas ini semuanya mengandung apa ya? Nama dan sifatnya. Jadi dilihat dari kandungannya itu kandungan sepertiga Al-Quran. Makanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran pahalanya. Ini kita ulangi. Kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi tiga nih, secara umum. Yaitu hukum-hukum, ya hukum riba, ya hukum sholat, ya dan juga hukum-hukum yang lain, muamalah ibadah. Ada janji-janji dan ancaman. Yang melakukan ini akan begini, yang melakukan itu begini. Yang melanggar ini akan diazab, yang begini dan seterusnya. Ada juga nama-nama dan sifat Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min dan seterusnya. Ini semuanya itu mengandung nama dan sifat. Dan Al-Ikhlas ini khusus membahas sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenalilah surat Al-Ikhlas agar kita mengenal Allah. Ya, kita berlindung ya tiap hari baca Al-Ikhlas namun enggak ikhlas ibadah. Ya, kita tiap hari baca Al-Ikhlas namun nggak kenal siapa Allah. Ragu. Ya, pas tanggal 25 Desember itu ragu. Boleh nggak mengucapkan selamat ini ya? Ini jangan ragu. Ya. Kita jangan ragu, nggak boleh maksudnya. Haram hukumnya. Dan juga apakah Allah memiliki anak atau diperanakkan? Ya, apakah Allah ada yang serupa dengannya? Apakah Allah punya sekutu? Allah punya penasehat, punya pendamping, punya pembimbing? Na'udzubillah, ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ya ucapkan, dari kesyirikan itu. Jadi dinamakan sulusul Quran karena kandungannya itu adalah sepertiga dari kandungan-kandungan Al-Quran yang isinya semuanya adalah nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian juga di antara keutamaan surat Al-Ikhlas adalah yang tadi isinya adalah sifat Allah, maka siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas maka Allah pun akan mencintainya. Kenapa? Bagian dari memahami asma wa sifat dari ucapan Ibnu Qayyim, man arafallah ahabba lahu la mahala. Siapa yang mengenal Allah, ya, siapa yang mengenal Allah, siapa yang kita ulangi, man arafallah, siapa yang mengenal Allah pasti Allah akan mencintainya. Kenapa? Karena dia tahu sifat Allah. Ya. Ketika kita berdoa, kita tahu menyebut namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya Allah ya Razzaq, urzuqni. Ya Allah ya Rahman, irhamni. Ya Allah ya Ghafur, infirli. Ya Allah ya Latif, ultuf bi. Lembutlah kepadaku. Ya Allah ya Aziz, Allahumma aizani. Ya, muliakanlah aku bi taatika, dengan ketaatan kepadamu, dengan Islammu, dengan Islam ya, dan seterusnya. Jadi semakin kita mengenal Allah, maka semakin Allah mencintai kita. Semakin Allah mencintai kita, maka semua yang kita harapkan Allah akan berikan. Semua yang kita takutkan Allah akan berikan ya perlindungan. Dan itulah waliullah, itulah kekasih Allah. Wali ya jadinya. Ini wali Allah maksudnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Jadi Rasulullah pernah mengutus seseorang ke pasukan. Kemudian dia selalu membaca ketika memimpin sholat, selalu membaca di sholatnya itu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Ya, misalnya sholat subuh ya, habis membaca misalnya Al-A'la, kemudian baca lagi Al-Ikhlas. Habis Al-Ghasyiyah misalnya, baca lagi Al-Ikhlas. Kok begitu terus? Ya, akhirnya falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi. Ketika mereka sudah balik kepada Nabi, disebutkanlah, diceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala saluh, ya, li ayyi syai'in yasna' dzalika. Tanyalah kepada dia, kenapa dia melakukan itu? Kok selalu menutup setiap bacaan di surat bacaan di salatnya itu dengan Al-Ikhlas. Ini bisa kita amalkan nih. Kemudian fasaluh faqala li annaha sifatur rahman. Kemudian dia menjawab, laki-laki itu, aku melakukan itu karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'aha atau an aqra'a biha, dan aku sangat menyukai untuk membacanya.
Maka apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruh annallaha yuhibbuh. Ya, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah mencintainya. Jadi kita gemar, suka membaca Al-Ikhlas itu karena mencintai Allah. Kenapa? Isinya itu sifat-sifat Allah. Siapa yang mencintainya maka Allah akan ya mencintainya. Ya, maka di sini keutamanya adalah siapa yang suka membaca Al-Ikhlas dengan penuh rasa cinta, dengan penuh keyakinan, paham maknanya, ya, kandungannya dan diamalkan, maka Allah akan mencintainya. Nah, ini keutamaannya. Dan juga dalam keutamaan yang lain, keutamanya adalah dukhul jannah. Ini keutamanya surga ini. Kita bacakan ini di antara keutamaan surat ya Al-Ikhlas dikatakan ya dari selain tadi sepertiga Al-Qur'an, ya, kemudian yaitu siapa yang mencintainya maka Allah akan ya mencintainya. Dalam riwayat yang lain sama seperti tadi ketika Rasulullah mengutus seseorang di sebuah pasukan, kemudian dia selalu yang membaca. Kalau di riwayat tadi kan membacanya di akhir. Kalau di riwayat yang lain itu membacanya di setiap pembukaan rakaat. Ya, ba'dal Fatihah. Kita sebutkan wa fi qissati sahabi al-Ansari alladzi kana ya'ummu ashabahu, dari kisah seorang sahabat Ansor yang dia menjadi imam untuk ya para sahabat yang lain di sebuah masjid di Masjid Quba. Dia selalu membaca setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Kalau tadi habis surat pendek ya qul huwallahu ahad. Ini setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Ya, summa yaqra'u ba'da dzalika ma tayassar. Kemudian setelah Al-Ikhlas membaca surat-surat pendek yang bisa. Kemudian dikeluhkan hal itu kepada Nabi, dilaporkan istilahnya, faqala lahu ya fulan ma yamna'uka mimma ya'muru bi ashabuka. Jadi wahai fulan, ya, apa yang menyebabkanmu tidak menuruti apa keinginan sahabat-sahabatmu yang lain? Wa ma yahmiluka an taqra' hadhihi surah fi kulli raka'ah. Dan apa yang mendorongmu untuk membaca surat ini setiap rakaat? Maka faqala ya Rasulullah inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku mencintainya, mencintai surat Al-Ikhlas. Faqala Nabi SAW, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sungguhnya kecintaannya itu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jadi dua riwayat nih. Satunya apa tadi? Allah mencintainya. Kemudian ditambahkan riwayat yang lain, siapa yang mencintainya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga berkat surat Al-Ikhlas. Tapi itu tadi kandungannya ayat per ayat, dia faham, dia masuk meresap di hatinya, di pemahamannya, kemudian diamalkan setiap hari. Dan ketika membaca itu dengan penuh yakin, ya, ketundukan, ya, dari hatinya, ya, maka itulah yang menyebabkan ya hal itu Allah mencintainya, dan jika Allah mencintainya maka Allah akan memasukkannya ke dalam ya surga. Itu ya. Jadi Allah mencintainya dan dimasukkan dalam surga. Bisa diamalkan ini, yaitu misalnya kita sholat sunnah, monggo nih, habis baca apa misalnya, ya An-Nas misalnya 2 rakaat nih. Setelah An-Nas qul huwallahu ahad. Ya, kemudian di rakaat kedua Al-Falaq misalnya, kemudian setelah itu qul huwallahu ahad. Bisa di akhir atau bisa di awal. Cuman kalau pas jadi imam, nah itu tadi nih, kondisikan dulu jamaahnya. Nanti aliran apa lagi? Qul huwallahu ahad ini aliran ahad ya. Enggak tahu ya. Ya, jadi kondisikan dulu jamaahnya, atau kita sendiri aja nih. Atau mungkin pas salat sir mungkin. Ya, salat sir biasanya kan pendek-pendek, tambahi Al-Ikhlas di rakaat pertama dan rakaat kedua. Entah di awal atau di akhir. Tujuannya tadi agar mendapatkan kecintaan Allah, agar mendapatkan surganya Allah. Semoga ini adalah jalan di antara jalan-jalan yang masukkan surga. Nih, kemudian juga di antara keutamanya ada hadis ya, walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama kesohihannya, ada yang mendhaifkan, yaitu siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, maka banallahu lahu qasran fil jannah. Maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Sekali lagi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Namun ya, di antaranya Syekh Albani itu menghasankan, dan juga para ulama yang lain, ini kita hanya menukilkan dari kedhaifan riwayat-riwayat itu ternyata ada yang mursal sahih, sehingga terangkatlah hadisnya ya dari dhaif menjadi apa? Hasan. Jadi bisa diambil
sebagai dalil. Lanjutan riwayat itu ya dari Mu'adz dari Anas atau Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai 10 kali, maka banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah atau istana di surga. Kemudian qala Umar bin Khattab, "Idzan nastakthir ya Rasulullah." Kalau begitu kita perbanyak lagi. Karena kalau 10 itu rumah di surga nih, istana lagi, berarti kita lebih banyak lagi. Nih, tapi nggak usah ditentukan 1000 kali, 4000 kali. Udah, terserah perbanyak. Nih, faqala Rasulullah SAW, Allahu aktsar wa atyab. Allah lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Berarti semakin kita membacanya perbanyak, Allah semakin banyak pahalanya, karunia-Nya, rahmatnya, ya, pemberiannya. Makanya di sini para ulama menjelaskan kalau ada yang mendhaifkan hadis ini, ya, yang penting apa? Baca saja. Kenapa? 1 kali aja itu sama dengan sepertiga ya Al-Quran pahalanya. Ya, apalagi kalau kita berulang-ulang atau kalau kita mengikuti pendapat yang mensahihkan, silakan 10 kali ya dibangunkan untuknya rumah di surga, nggak usah KPR. Ya, maksudnya apa ya di sini? Ingat, kita ingatkan dengan kaidah keutamaan masuk surga, keutamaan rumah di surga, keutamaan bidadari di surga, keutamaan apa lagi? Semuanya itu terikat dengan 2 nih, yaitu syarat dan hilangnya penghalang. Syaratnya harus terpenuhi. Apa itu syarat-syaratnya? Ya ikhlas, amalannya mutaba'ah sesuai sunnah. Dan juga penghalangnya apa? Yang harus dihindari, yaitu menghindari dosa-dosa, dosa besar, dosa kecil. Kalau dia baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas nih, Al-Ikhlas 3 kali atau 10 kali dapat rumah di surga, tapi dia berbuat syirik. Ya, tapi dia makan riba. Tapi dia zalim kepada saudaranya. Dia ibadahnya riya. Dia ibadahnya tidak sesuai sunnah. Ya enggak masuk. Itu hanya motivasi. Siapa yang terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya, jadi syaratnya 2 nih, atau diikat dengan 2 syarat, ya, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai sunnah, dan harus terhindar dari penghalang-penghalang yang menghalangi seorang dari ya masuk surga. Jadi dosa-dosa tadi. Oleh karena itu ini keutamaan yang sangat besar, ya, walaupun hanya 4 ayat, ya belum lagi keutamaan-keutamaan kita baca sebagai doa perlindungan, wirid perlindungan kita. Sebelum tidur kita baca, atau mikir utang dulu. Ya, kita baca nih. Setelah sholat kita baca gandengan dari 3 qul itu. Nih, di situ pagi petang kita baca, habis sholat kita baca, sebelum tidur kita baca, bahkan ketika kita terbetik atau terbesit hal-hal yang meragukan itu kita baca la ilaha illallah, kemudian kita baca 3 qul dan seterusnya. Itu nih keutamaan yang sangat banyak. Nah, kita mulai pembahasan. Yang pertama mulai dari sababun nuzul nih, biar lengkap karena ayatnya 4 nih. Insyaallah semangat nih. 4 ini. 4. Maksudnya apa 4 nih? 4 ayat maksudnya. Nih, biar nggak ngantuk ini, masih pagi nih. Nih, sababun nuzul yang pertama. Yang perlu diketahui, tidak semua ayat itu ada sebab nuzulnya, sebab turunnya. Nih, kapan kita mengatakan itu ada sebab nuzulnya? Kalau ada riwayat dan riwayatnya sahih. Kalau tidak ada, maka kita tidak mengatakan ada sebab nuzulnya. Kenapa? Karena ayat itu turun bisa karena sebab atau bukan karena sebab. Bisa jadi karena sebuah pertanyaan. Orang-orang musyrik bertanya, orang Yahudi bertanya, para sahabat bertanya, turun ayat. Ada sebuah kejadian, turun ayat. Namun kadang tanpa sebab, tanpa kejadian, ya turun ayat. Dan itu ya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan hikmah. Ya, adapun sebab turunnya ayat ini diceritakan ya, ada sebagian kaum musyrikin ya yang bertanya kepada Nabi SAW. Di riwayat yang lain orang-orang Yahudi ya, di antaranya Ka'ab ibn Ashraf bertanya kepada Nabi SAW. Di antara pertanyaannya adalah ya Rasulullah atau ya Muhammad. Kalau mereka kan nggak sopan ya kepada Nabi. Kalau kita sebagai bentuk adab kita memanggil dengan gelar ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, bukan ya Muhammad. Ini jambal bahasa kita. Jadi
Jadi orang Yahudi manggilnya, ya Muhammad, sif lana rabbaka. Ya, sebutkan sifat Tuhanmu kepada kami. Alladzi ba'atsaka, yang dialah yang mengutusmu. Maka fa anzalallahu azza wa jal, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Jadi orang Yahudi tadi mengatakan, wahai Muhammad, sebutkan sifat Tuhanmu ya kepada kami. Dialah Tuhanmu yang mengutusmu. Lalu turunlah surat ya Al-Ikhlas ini. Dalam riwayat yang lain, yaitu kaum musyrikin bertanya, ya Rasulullah, unsub, yaitu sebutkanlah nasab. Sebutkan nasab Tuhanmu. Jadi satunya bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya yang ditujukan kepada Nabi. Satunya mengatakan unsub lana rabbaka, yaitu sebutkan nasab. Paham ya nasab ya? Allah memiliki nasab enggak? Ya, jawabannya lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi orang musyrik menginginkan, ya wahai Muhammad atau ya Rasulullah, ditanya yaitu Rasulullah ditanya, unsub lana rabbaka, sebutkan nasab ya dari Tuhanmu. Fa anzalallahu ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad, dan seterusnya. Ya, jadi di sini ada sebabnya kaum musyrikin atau orang Yahudi ya bertanya kepada Nabi tentang sifat Allah dan bertanya tentang nasab Allah. Nah, dijawablah dengan ya surat ini. Kita mulai ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, makanya di sini diawali dengan qul. Qul artinya katakanlah wahai Muhammad. Tadi kan ada yang bertanya. Ya, kemudian jawablah wahai Muhammad. Katakan kepada mereka huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahad, artinya yang Maha Esa, yang tunggal. Ya. Di antara nama ahad itu juga wahid. Ya. Di antara nama Allah itu wa ilahukum ilahun wahid. Makanya di antara pembahasan nama-nama dan sifatnya, ahad juga wahid. Wahid itu juga nama di antara nama Allah, ahad itu juga nama di antara nama-nama Allah. Hanya saja dibedakan secara bahasa ya. Kalau ahad itu tidak berbilang, nggak ada setelahnya 2, 3, 4, 5. Tapi kalau wahid, setelahnya wahid, itsnan, tsalatsa, arba'ah, khamsah. Nah, kalau bilang wahid, berarti itu setelahnya ada angka-angka lagi. Tapi kalau ahad, nggak ada satu-satunya. Itu dari sisi bahasa. Ya. Adapun ada para ulama yang mengatakan ahad dan wahid sama. Kenapa? Itu sifat Allah, nggak boleh disamakan dengan makhluknya. Ya. Jadi kata-kata ahad dan wahid itu khusus, atau jika itu dikembalikan kepada nama Allah, itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi Allah dialah ahad yang Maha Esa, dialah Allah yang Maha Tunggal dalam urusan ibadah, dalam urusan perkara rububiyah, dan juga perkara nama dan sifatnya. Nih, masih dari tafsir Muyassar, kita sebutkan di sini. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bahwasanya dialah Allah yang tunggal, yang esa dalam urusan uluhiyah. Uluhiyah tadi apa nih? Ibadah. Rububiyah. Rububiyah apa ini? Perbuatan-perbuatan Allah, ya menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurusi, menguasai, ya memberi, menolak, ya menghukum, memberi pahala, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam urusan asma wa sifat, la yusyarikuhu ahadun fiha. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah dalam urusan uluhiyah, dalam urusan rububiyah, dalam urusan asma wa sifat. Artinya apa? Allah satu-satunya. Jangan bikin tandingan-tandingan dalam urusan uluhiyah, ibadah, dalam urusan rububiyah, dalam urusan asma wa sifat. Ini enggak boleh kita menyekutukan Allah dalam hal ini. Ini juga dari tafsir As-Sa'di kita berpindah. Beliau menjelaskan dari tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan rahimahullah, qul qaulan jaziman bih mu'taqidan lahu 'arifan bi ma'nah. Jadi katakanlah wahai Muhammad dengan perkataan yang jazim. Apa ini? Jazim artinya tegas, mu'taqidan lahu dengan penuh keyakinan, wa 'arifan bi ma'nahu dengan penuh apa? Memahami makna-maknanya. Jadi yang diminta adalah katakan dengan tegas, penuh keyakinan, dan sangat paham makna dari Al-Ikhlas ini. Apa itu? Huwallahu ahad. Bahwasanya dialah Allah
yang tunggal, yang Maha Esa, satu-satunya. Beliau menjelaskan qadin hasarat fihil ahadiyah fahuwal ahadul munfaridu bil kamal alladzi lahul asmaul husna was sifatil kamilah al ulya wal af'al muqaddasah alladzi la nadhira lahu wala mathil. Yang diartikan Allahu Ahad ini adalah terpusat pada sifat ahadiyah. Ahadiyah itu apa nih? Keesaan, ketunggalan, maha satu, maha satu-satunya. Dialah Allah Ahad, munfarid, dialah Allah satu yang menyendiri bil kamal dengan kesempurnaannya. Ini dalam sisi kesempurnaannya. Apa sempurna? Ya namanya, ya sifatnya, ya perbuatannya, ya semuanya zatnya itu sempurna. Tidak ada aib kekurangan, tidak ada cacat kekurangan sedikit pun. Kalau manusia banyak kekurangannya. Kemudian dialah Allah yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, yang mulia. Wasifatil kamilatil ulia, dan sifat-sifat yang sempurna, yang maha sempurna, yang maha tinggi. Wal af'al al muqaddasah, perbuatan-perbuatannya maha suci, ya tidak disifati dengan kekurangan. Yang la nadhira lahu wala mathil, tidak ada yang serupa sama sedikit pun, ya menyamai Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Qul huwallahu ahad, artinya ahad ya fil uluhiyah, fil rububiyah, wa fil asma wa sifat. Dan dialah ahad dalam sisi kesempurnaan. Kesempurnaan nama, kesempurnaan perbuatan, kesempurnaan sifat. Nah, inilah makna Allahu Ahad. Jadi Allah satu-satunya yang kita ibadahi, yang kita yakini, ya kita mintai pertolongan, ya yang semuanya akan kembali kepadanya semuanya, dan dialah Allah yang la nadhira la syarikalah, tiada sekutu baginya. Tidak boleh kita membuat tandingan-tandingan. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kau membuat tandingan-tandingan selain Allah. Ya, sedangkan kau mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menguasai, mengatur, dan seterusnya. Itu nggih. Kemudian langsung masuk ke Allahus Samad. Ini agak panjang ini. Semoga tidak ngantuk ya. As-Samad ini agak panjang ini. Ya, semoga dengan penjelasan ini setelah ini kita enggak hanya mengartikan Allahus Samad artinya Allah yang maha, Allah yang kita jadikan tempat bergantung. As-Samad maknanya itu bukan satu, tapi maknanya luas. Hampir atau seluruh nama-nama Allah itu kembali ke As-Samad. Ya, As-Samad maknanya bukan tempat bergantung saja, tapi yang kita jelaskan ya. Jadi As-Samad ya artinya di sini dijelaskan atau maknanya dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di, al-maqsudu fi jami'il hawaij. As-Samad itu artinya adalah yang dituju oleh seluruh ya makhluk yang membutuhkan sesuatu. Jadi apapun kebutuhan kita, kemana kita minta? Kepada Allah As-Samad. Hewan, ya, tumbuhan, manusia, jin, semuanya, mereka itu semuanya sahibul hajah. Benar nggih? Sahibul hajah itu yang memiliki kebutuhan. Dan kebutuhan itu harus ditujukan, diminta kepada Allah, karena dialah semua yang bisa memberikan kebutuhan. Ya, nanti kita bahas sedikit tentang lafadz nih, yang seharusnya ini ditujukan kepada Allah namun ditujukan kepada makhluk. Ini kita spill ya, boleh? Di spill. Yaitu lafadznya tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa taqdi bihi al hawaiju. Ya, wa taqdi bihil hawaiju. Dengannya terpenuhi semua hajat-hajat. Seharusnya ini tujuannya harus kepada siapa nih? Allah. Namun ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad dengannya terurai semua kesulitan. Ya, dengannya juga semua kesulitan akan ya dilepaskan dan hajat-hajat kebutuhan akan diberikan. Kemudian keinginan-keinginan akan disampaikan dan husnul khotimah bisa diraih dengannya. Ya, dan semua kegundahan itu semuanya hilang dengan wajahnya, yaitu wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nih? Ini enggak boleh, itu pujian yang harus ditujukan kepada Allah. Nih, makanya ini lafadz ini sudah tahu nih lafadznya itu itu berlebihan, memuji Rasulullah berlebihan. Itu hulu banget tuh. Nih, dan itu bisa lafadz syirik. Nih, kenapa? Allahus Samad.
Allah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Segala kesulitan itu akan diuraikan kalau kita minta kepada Allah. Segala kegundahan akan dihilangkan kalau kita minta kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Walaupun kita mencintai Rasulullah, kita sangat-sangat mencintai Rasulullah, namun jangan memuji beliau berlebihan. La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana memujinya Nasara kepada Isa bin Maryam, sampai mengangkat derajat Tuhan dengan sifat-sifat tadi, ya, dengan sifat ketuhanan tadi. Ya, makanya itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasulullah. Ya, semoga itu juga bagian dari peringatan buat kita semuanya. Boleh kita memuji Rasulullah, namun jangan berlebihan. Ingat, kita meyakini asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah kita cintai, namun beliau juga hamba, ya, bukan Tuhan. Namun juga kita nggak boleh meremehkan, merendahkan, menghina. Kenapa? Dialah Rasulullah, tingkatan tinggi di antara manusia, ya, bahkan Khalilullah yang sangat dicintai oleh Allah, pembuka pintu surga, yang paling takut kepada Allah Ta'ala, yang pertama kali membuka pintu surga, yang mendapatkan syafaatun uzma, diamul hisab, diamul mahsyar, ketika semuanya menunggu hisab, ya, dan seterusnya. Itu ini kita mulai ke makna as-somad. Ya, as-somad dijelaskan yaitu semua yang membutuhkan itu tertuju kepadanya. Fa'ahlul alami al-alawi was-sufli muftaqiruna ilaih. Semua makhluk itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan kebutuhan yang sangat banyak. Makanya disebut as-somad, tempat bergantung. Kenapa? Semua makhluk yang membutuhkan sesuatu itu mengarahnya kepada Allah. Ya, baik di alam langit, ya, alam bumi, di antara keduanya dan di dalamnya, semuanya makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, kebutuhan yang sangat banyak, dan itu hanya, ya, milik Allah Ta'ala semuanya. Yas'alunahu hawaijahum, semuanya meminta kebutuhannya kepada Allah. Wa yarghabuna ilaihi fi mahammatihim, semuanya menginginkan tujuannya tersampaikan, terwujudkan dengan meminta kepada Allah. Ya, jadi disebut Allahus Samad, tempat bergantung. Kenapa? Semua makhluk itu bergantung kepadanya. Itu maksudnya. Semua makhluk meminta kebutuhannya kepadanya. Ya, tidak ada satupun makhluk yang meminta kepada selain Allah. Ya. Kemudian juga kenapa Allah menjadi tempat bergantung kita, tempat meminta kita, tempat menyandarkan urusan kita? Kenapa? Dialah Allah al-kamil fi awsafihi. Karena dialah Allah yang maha sempurna dari sifat-sifatnya. Kalau Allah disifati al-alim, berarti apa artinya? Maha mengetahui. Berarti ilmu Allah sempurna. Kalau kita mensifati Allah ar-Rahman, maha rahmat, berarti rahmat Allah sempurna. Allah maha memberi rezeki Allah sempurna. Allah maha penyantun al-halim, maka santunnya Allah yaitu sempurna, dan semuanya sempurna. Ya, ilmunya, halimnya, ya, kekuasaannya, rahmatnya, keperkasaannya, semuanya sempurna. Itulah dinamakan al-kamil fi awsafihi. Itulah adalah bagian dari makna as-somad. Jadi as-somad itu maknanya sangat luas. Semua nama-nama Allah masuk di sana. Ya. Makanya al-alim alladzi qad kamula fi ilmi. Kalau dinamai Allah al-alim, maha mengetahui, maka ilmunya sempurna. Berarti mengetahui segala sesuatu. Alimul ghaibi wasyahadah. Ma la yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak tersembunyi sesuatu pun di sisi Allah Ta'ala. Muhitun bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Ya, mau kita tampakkan, kita sembunyikan, ya, istri nggak tahu, ya, anak nggak tahu, di sini, ya, semuanya nggak tahu, Allah mengetahuinya. Yang kita batin sebelum kita ucapkan, Allah mengetahuinya, ya, dan semuanya itu ilmu Allah azali. Ya, jika Allah halim, alladzi qad kamula fi hilmi. Halim itu kalau di ayat wallahu syakurun halim, Allah itu maha berterima kasih dan maha penyantun. Maksudnya penyantun itu dialah Allah yang tidak dengan segera menghukum hamba-hambanya ketika berbuat maksiat. Itulah halim Allah. Halimnya sempurna. Maksudnya apa nih? Kalau ada seorang hamba yang bermaksiat, apakah langsung cabut nyawanya? Enggak, tapi diberikan waktu biar bertobat. Itulah halimnya Allah. Berarti Allah tidak kejam, ya. Allah itu tidak jahat, tapi Allah halim. Halim itu memberikan tangguh
yang memberikan waktu untuk bertaubat, dan itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya sadar nih, yang mungkin banyak dosa, ya Allah nggak segera mencabut. Kenapa? Dikasih kesempatan biar nambah pahala, biar bertobat, beramal soleh lagi. Jadi Allah memberikan tangguh tapi tidak membiarkan. Ini beda antara membiarkan dengan memberikan tangguh. Demikian juga halim, ya. Kalau tadi halim maksudnya adalah tidak segera mengazab ketika hamba-hambanya melakukan dosa dan maksiat. Bahkan kita lihat banyak yang kufur, yang syirik, itu nggak langsung diazab, tapi dikasih tangguh dulu biar ada kesempatan taubat. Dan juga dialah Allah yang Rahim. Rahim tadi yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, sangat luas. Wa hakadha sa'idu awsafi, dan semuanya itu mencakup sifat-sifatnya. Ya, ini agak panjang dikit, masih kuat ya? Baru ayat 2 ini. Ya. Kita sebutkan dalil-dalil, diantaranya dari Ibnu Abbas. Ini tafsir Ibnu Abbas nih. Ini disebutkan, kita nukilkan di kitab Fiqhul Asma'il Husna dari Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, As-Samad itu adalah As-Sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadi atau fi su'dudi. Ya, Samad itu artinya adalah tuan yang sempurna kemuliaannya. Ya, jadi Sayyid itu apa nih? Tuan, penguasa yang kekuasaannya sempurna, yang kemuliaannya itu sempurna. Asy-Syarif alladzi qad kamula fi syarafi, yang mulia, yang mulia, sempurna kemuliaannya. Jadi kalau itu tuan, maka sempurna kekuasaannya. Kalau itu yang mulia, yang kan kita biasanya nyebut raja itu kan yang mulia. Ya, yang mulia, yang sempurna kemuliaannya. Al-Azim, yang maha agung. Alladzi qad kamula fi 'azamatihi, yang sempurna keagungannya. Al-Halim, alladzi qad kamula fi hilmi, yang maha penyantun, yang sempurna santunnya. Wal Ghani, yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya. Al-Jabbar, alladzi qad kamula fi jabaruti. Jabbar artinya maha perkasa, maha mengalahkan, yang sempurna keperkasaannya. Al-Alim, alladzi qad kamula fi ilmi, yang maha mengetahui, yang sempurna ilmunya. Al-Hakim, yang bijaksana, yang sempurna hikmahnya, kebijaksaannya. Ya, wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syarafi wa su'dadi wa su'dudi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu. Dan semua sifat-sifat itu ya masuk dalam makna as-samad. Berarti maknanya bukan satu ya. Semua nama Allah yang nama dan sifat Allah yang kita sebut itu mengandung makna samad. Apalagi misalnya Ghafur, berarti sempurna ampunannya, maksudnya luas ampunannya. Apalagi Ar-Razzaq, ya, yang sempurna rezekinya tanpa batas. Nah, kalau kita yakin dengan ini, berarti semua kebutuhan kita itu mintalah kepada Allah, karena dialah Allah yang memiliki segala-galanya. Makanya Allah maha sempurna segala-galanya. Jangan sampai kita minta, ya Allah kayaknya nggak dikabulkan deh, ya. Atau kita minta kok nggak dikabulkan. Iya tadi kasih nggak? Iya nggak. Ini nggak boleh, harus yakin. Kenapa? Allahus Samad, tempat bergantung, tempat meminta, tempat menyandarkan segala urusan. Semua makhluk itu tertuju kepadanya. Itu ya. Jadi dari riwayat Ibnu Abbas ini, sempurnalah nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya tertuju pada makna lafaz as-samad. Itu ya. Kemudian dari sisi bahasa ya, ini kita nukilkan masih dari kitab yang sama, kitab Fiqh Asmaul Husna, dari ucapan Ibnu Qayyim, as-samad ya itu artinya as-sayyid qad kamula fi su'dadi. Ya, tuan yang sempurna kekuasaannya. Jadi kalau kita punya tuan nih, penguasa, ya penguasa itu kan kadang nggak sempurna nih kekuasaannya. Harus nama buatan 5 tahun doang. Ya, menterinya cuma berapa? 55? Ya, pembantunya sedikit, hartanya sedikit. Itu pun cuma wilayah, ya nggak seluruh dunia. Itu pun juga terbatas, nggak bisa memerintah, nggak bisa melarang, nggak bisa menghukum, harus rembuk sana rembuk sini, nggak bisa tunggal gitu. Ya, tapi Allah yaitu ya as-sayyid alladzi qad kamula su'dadu, yang sempurna kekuasaannya, sempurna kemuliaannya. Makanya di sini jelaskan kanatil arab tusamma atau kanatil arab tusammi asyrafaha bihadzal ism.
Jadi dahulu orang-orang Arab menyebut pemimpin, penguasa yang yang bisa dituju semua masalah kepadanya, sambat keluh kesah semuanya ditujukan kepadanya dan dia bisa menyelesaikan. Ya, jadi pemimpinnya mulia, kaya raya, semua kebutuhan rakyatnya terpenuhi, pokoknya semuanya bisa, baru disebut As-Somad. Itu dahulu orang-orang Arab menamakan pemimpinnya dengan As-Somad. Kalau sangat mulia, sangat bijaksana, ya, memberikan semua kebutuhan rakyatnya, open gitu ya, open dan open ya, semuanya itu, ya, maka itu baru disebut As-Somad. Ya, kenapa? Likasratis sifatil mahmudah fil musammabi. Kenapa? Karena dia punya sifat-sifat yang terpuji yang sangat banyak. Ya hartanya, ya kemuliaannya, ya santunnya, ya bijaksananya, ya hukumnya. Ya semuanya itu terpenuhi pada orang itu, maka dia disebut pemimpin yang As-Somad. Ya, saat ini apakah ada? Ya kita berdoa nih. Ya, jadi baru dikatakan As-Somad. Itu dari sisi bahasanya. Adapun dari sisi makna yang tadi kita sebutkan, semua nama ya kembali kepada makna As-Somad. Ya, makanya tafsirannya ini berbeda-beda ya. Tafsirannya berbeda-beda. Ini kita nukilkan juga sama dari kitab tadi Fiqh Asmaul Husna. Masih kuat nih As-Somad ini? Ya, nggak boleh putus asa. Kenapa? Kita punya Allah As-Somad. Ya, kalau kesah yang ada di sini ya masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, langsung ke sana. Ya, ke Allah. Kenapa? Allah As-Somad, sempurna segala-galanya. Kalau ngasih pemberian itu pemberian yang tuntas, bahkan lebih-lebih, bahkan nggak pernah habis. Ya, kalau ngasih hidayah sepenuhnya. Ya, kalau Allah memberikan sesuatu itu pemberian yang nggak pernah habis gitu. Nih, di sini nukilan dari para ahli tafsir nih, seperti Ibnu Katsir, ya dalam tafsirnya tentunya menyebutkan berbagai macam perbedaan makna As-Somad. Namun beliau mengatakan kullu hadhihi shahihah, semuanya itu benar. Ya, semuanya itu benar. Ya, wahiyya min sifati Rabbina azza wa jalla. Kan itu semuanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dialah As-Somad yusmadu ilaihi fil hawaid. Ya, Somad itu kalau dari arti di sini apa nih? Yang tertuju kepadanya segala kebutuhan. Makanya diartikan di terjemahan apa? Tempat bergantung segala sesuatu. As-Somad itu maknanya yang tertuju kepadanya, semua kebutuhan itu harus ditujukan kepadanya. Ya. Wa huwa alladzi intaha suddadu, yang sangat mulia, sangat agung. Bahkan ditafsirkan di sini As-Somad alladzi la jawfa lahu, la ya'kul wa la yashrab. Allah itu As-Somad yang tidak ada rongga, tidak makan dan tidak minum. Nah, makanya jangan samakan dengan makhluknya. Kita nggak makan nggak minum, lemas ya. Ya, nanti diinfus nanti. Ya, jadi Allah nggak makan nggak minum. Kenapa? Itu sifat manusia, sifat insaniyah. Ya, Allah juga tidak beranak dan tidak beranakkan. Itu sifat insaniyah. Ya, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Namun semuanya membutuhkan Allah. Kenapa? Sifat butuh itu sifat manusia. Butuh istri, bukan? Butuh anak, butuh orang tua, iya. Semuanya butuh. Bahkan kalau ada manusia nggak punya bapak, ini contohnya, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya istri, nggak punya anak, sendirian, sempurna? Ya enggak, lontang-lantung sana. Ya sendirian semuanya. Iya. Namun untuk Allah itu sifat sempurna. Kenapa? Allah nggak membutuhkan segala sesuatu, namun segala sesuatu membutuhkan Allah. Itulah As-Somad. Ya, jadi la ya'kul wa la yashrab wa huwal baqi ba'da khalqi. Dan dialah Allah yang selalu tetap ada setelah makhluk-makhluknya semuanya binasa. Dialah Allah yang tidak diawali oleh sesuatu apapun. Laisa qablahu syai' wa laisa ba'dahu syai'. Tidak ada sebelumnya sesuatu dan tidak ada setelahnya sesuatu. Makanya Allah nggak ada usulnya. Paham ya? Kalau tadi sebutkan nasab Allah, Allah nggak punya usul, nggak punya bapak, ibu, kakek, nenek, nggak ada. Itu sifat manusia, harus dinafikan. Dan Allah juga tidak punya furu'. Furu' itu anak, keturunan, cabang-cabang, ya keturunan. Kalau manusia ada, tapi Allah tidak. Makanya lam yalid walam yulad. Ya, di situ. Kemudian Imam Al-Baghawi menafsirkan juga makna dari As-Somad ini. Beliau mengatakan al-aula an yahmil lafdhus samad ala kulli ma qila fi. Yang lebih baik memaknai As-Somad ini adalah semua makna-makna tadi digabungkan. Kenapa? Karena itu
saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan as-samad ini, as-samad itu, tempat bergantung, tempat meminta, tempat membutuhkan segala sesuatu, semuanya kembali kepadanya. Allah dialah yang tidak memiliki rongga, tidak makan, tidak minum. Dialah Allah yang tetap, yang maha sempurna. Itu semuanya kita kembalikan kepada makna as-samad. Oleh karena itu, la yakunu fil wujud samadun siwallahi ta'ala. Maka tidak ada di alam ini, ya, tidak ada sesuatu yang wujud, ya, kecuali di situ berkat samad Allah. Ya, karena yaitu sifat Allah as-samad tadi. Kenapa? Semuanya membutuhkan Allah. Sedangkan Allah ghaniyun anil alamin. Allah itu tidak membutuhkan sedikit pun dari alam semesta ini. Dialah Allah al-azim, al-qadir ala kulli syai'. Ya, jadi fa'ala hadza yaqtadi alla yakuna fil wujud samadun ya siwallah. Jadi tidak ada sesuatu yang wujud kecuali di situ membutuhkan Allah, itu maksudnya. Dialah Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nama Allah yang esa, yang menyendiri. Dialah Allah yang memiliki nama-nama, ya, dan sifat yang sempurna, dan perbuatan, ya, sifat-sifat yang, ya, tidak ada aib dan kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu nggih. Jadi maknanya semuanya dikumpulkan, bahkan dari tafsir Asy-Syinkiti, minal ma'rufi kalamil Arab itlaqus samad ala sayyidil azim. Ya, termasuk ucapan orang-orang Arab menggunakan nama samad itu adalah untuk pemimpin penguasa yang agung. Yang tadi seperti Imam Ibnu Qayyim ini. Wa alai syai'il musmit alladzi la jawfa lahu. Dan juga disifati untuk sifat yang tidak memiliki rongga. Maksudnya apa? Allah tidak makan dan tidak minum, tidak membutuhkan makanan minuman. Dan itu maha kuasa, dan itu menunjukkan kekuasaan Allah. Nih, kita juga sebenarnya itu ada kondisi-kondisi yang nggak makan dan minum, nih. Benar nggih? Nih, di alam dunia ya makan minum ya, namun pas tidur kan nggak makan. Juga pas meninggal, ya nasallahu alafiyah, di alam kubur apakah makan minum? Di alam mahsyar makan minum? Ya tidak. Namun di situ disebutkan contoh-contoh yang minum seperti di telaga Kautsar di alam mahsyar, ya. Siapa yang minum dari telaga Kautsar maka tidak akan haus selama-lamanya. Itu jadi kita menetapkan maksudnya di sini apa? Allah berhak atau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Menjadikan seorang makan, minum, dan menjadikan seorang tidak makan dan tidak minum itu amat mudah bagi Allah. Dan sekali lagi, Allah la ya'kul wa la yashrab, tidak sama dengan makhluknya. Ya, yang intinya semuanya itu menunjukkan sifat Allah as-samad yang maha sempurna segala-galanya. Semua sifatnya berarti sempurna as-samad. Semua tertuju kebutuhan kepadanya, semuanya membutuhkannya, dan Allah tidak membutuhkan makhluk-makhluknya sedikit pun. Jadi Allah maha kaya, maha segala-galanya. Itulah as-samad. Itu ya kemuliaannya, ya pemberiannya, ya hidayahnya, ya rahmatnya, karunia-Nya, semuanya. Ya itulah makna as-samad. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Ya masih kuat ini ya. Tinggal 2 ayat lagi nih. Nih lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Jadi kita tahu gimana as-samad itu luas sekali. Itu ada PDF nih, monggo nanti di sini ada grup. Monggo nanti kita kirim nama makna as-samad. Itu pernah kita bahas di Batu nih, tentang fikih Asmaul Husna, tentang nama Allah as-samad. Insyaallah. Kemudian lam yalid wa lam yulad kalau diartikan tidak beranak, ya tidak juga diperanakkan. Maksudnya Allah tidak punya anak. Ini bantahan kepada kelompok-kelompok yang menisbatkan Allah punya anak. Kaum musyrikin mereka menganggap malaikat itu adalah anak-anak Allah, putri-putri Allah. Ya, kemudian juga kaum Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Kaum Nasara mengatakan Isa ibnullah, Isa itu anak Allah. Ya, padahal banyak ayat yang menerangkan bahwasanya Allah itu menafikan sifat anak dan sifat pendamping istri. Ya, Allah itu tidak memiliki sahibah. Mungkin bisa dicatat surat Al-An'am 101 sama Al-Jin ayat 3. Kalau di surat Al-An'am ayat 101, qala Allah Ta'ala badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim.
Al-An'am ayat 101 nih. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit yang berlapis-lapis dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak? Allah tidak memiliki istri. Sekali lagi nih, itu sifat insaniyah, sifat manusia. Kita mengharapkan istri 1, 2, 3, 4. Ya, mengharapkan anak. Ya, kita lahir karena adanya orang tua. Itu semuanya sifat kebutuhan. Dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat ini. Ini sifat-sifat manusia. Ya, makanya kalau ada Tuhan yang punya sifat itu, berarti itu bukan Tuhan. Ya. Kalau ada yang disebut Tuhan tapi kok masih makan, minum, masih butuh apa ini? Ya, masih butuh cuan, masih butuh penghargaan, ini ya butuh setoran ya, butuh setoran. Ya bukan ya. Jadi dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga di surat Al-Jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dialah Allah yang ta'ala jaddu rabbina, yang maha suci, maha tinggi, maha mulia. Dan dialah Allah yang tidak mengambil sahibah. Sahibah itu ya sahibah dari kata sahib, tapi dimuannaskan, maksudnya adalah istri, pendamping. Dan juga tidak mengambil anak. Jadi ini bantahan kepada 3 kelompok tadi yang mengatakan malaikat itu putri Allah, Uzair anak Allah, dan ya Isa anak Allah. Itu dinafikan. Kenapa? Lam yalid walam yulad. Maka ini bentuk pensucian nama Allah. Berarti kalau kita mengetahui lam yalid walam yulad, sudah Allah tidak disifati dengan anak, dengan pendamping, membutuhkan perhatian, enggak. Kayak kita kan butuh diperhatikan. Ya, dan juga butuh anak. Ya, anak itu kan kebutuhan ya. Kebutuhan atau ya, sesuatu yang didamba-dambakan atau yang menyebalkan? Ya, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, harta dan anak itu zina, perhiasan dunia. Namun juga kadang bisa menjadi rezeki, kadang juga menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang fitnah, kadang rezeki, kadang menyenangkan, kadang menyebalkan. Itulah ujian. Ya, ujian. Ya, kembali tadi nih, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lam yalid walam yulad, di sini tidak ada anak, tidak ada orang tua. Kenapa? Anak, orang tua, bapak, usul, furu itu semuanya sifat manusia. Allah tidak disifati dengan sifat-sifat yang rendah itu tadi. Kenapa? Allah ya mustaghnin an kulli ahadin. Allah itu tidak membutuhkan ya seorang pun sesuatu apapun. Kenapa? Allah ghani, Allah itu somad, dan seterusnya. Jadi sekali lagi itu bantahan kepada 3 kelompok tadi, 3 golongan yang mengatakan Allah memiliki anak. Tidak. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ditutup di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan, yaitu walam yakul lahu kufu, sekufu. Pernah kita dengar kata sekufu, setara, sebanding, semisal. Enggak. Ya, fi asma'ihi la fi awsafihi wala fi af'alihi tabaraka wa ta'ala. Tidak yang sama ya hakikatnya dari namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Dialah Allah yang tidak ada la syarika lahu, la matsila lahu wala nadhira lahu. Ya, tidak ada yang sama, serupa, mirip, tidak ada. Kalaupun nama itu hanya namanya saja. Rahim, Aziz, ya Malik, apalagi Rahman, Rahim, ya. Abdurrahman, Abdurrahim, ya hamba Allah. Atau nama yang langsung misalnya Aziz, apalagi Malik, Latif, ya. Itu hanya namanya saja, tapi hakikatnya ya tidak akan pernah sama. Kalau orang namanya Latif tapi nggak Latif, ya Latif itu lemah lembut, ya, tapi nggak lembut belas ya. Ya berarti nggak sama. Atau kalau lembut itu hanya sementara, sehari 2 hari. Ya. Atau kalau latif itu hanya dulu, sekarang enggak. Ya, jadi enggak sempurna, enggak melekat terus. Tapi Allah latif itu ya semuanya. Dan kelatifan Allah, maha lembut Allah mengetahui sesuatu yang paling lembut, ya suara kita, perbuatan kita, ya tingkah laku kita. Allah itu latif. Di surat Al-Mulk ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, apakah engkau tidak mengetahui dialah Allah yang menciptakan, dan dialah Allah yang latif dan khabir, yang maha lembut lagi maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi
Ditutup dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang tidak ada yang sama setara sesuatu apapun atau seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya menyanjung Allah atau memuji Allah, meninggikan Allah, mensucikan Allah. Jangan sampai ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Itulah makna dari al-ikhlas yang semuanya mengandung sifat-sifat Allah taala. Jadi ahad nama dan sifat, as-samad nama dan sifat, lam yalid walam yulad sifat, walam yakul lahu kufuwan ahad sifat. Itulah yang dinamakan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Kenapa? Al-Quran isinya hukum-hukum, janji dan ancaman, dan juga nama dan sifat, asma wa sifat. Dan itu semuanya dibahas di Al-Ikhlas. Walaupun as-samad, tapi itu semuanya maha rahmat sempurna, maha pengasih sempurna, maha memiliki sempurna, maha memberi rezeki semuanya. Dan itulah kesempurnaan ya nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan faedah-faedah nih, simple saja atau singkat saja. Di antara faedah kandungan dari surat Al-Ikhlas ini, kita wajib menetapkan keesaan bagi Allah. Dialah Allah Al-Ahad. Dan juga kita wajib menetapkan nama atau sifat Allah Somadiyah. Ada Ahadiyah, ya uluhiyah tadi, wahdaniyah, dan juga ada Somadiyah. Tadi Somad tadi paham ya? Semuanya itu tadi. Semua perkara kembali kepada Allah. Semua kebutuhan ditujukan kepada Allah. Semua membutuhkan Allah. Tidak ada di alam ini yang sesuatu yang butuh kecuali itu ditujukan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali itu semuanya Allah yang mengadakan. Ya masalah rezeki ini yang kadang kita goncang ini ya. Benar ya? Ini udah krisis belum? Atau minta kepada siapa, ya mau kerja apa, mau bisnis apa, mau ini. Ingat, Allah itu Razzaq. Ya. Jadi dalam masalah rezeki itu dibagi 3 saja nih. Ini yang tadi dapat faedah, yaitu semua yang ngasih itu Allah. Ya. Jadi ada Razzaq, dialah Allah yang Maha memberi rezeki. Kemudian ada rezeki itu sendiri, kemudian ada yang marzuk. Ada Razik, ada Razzaq, ya rezeki atau rizq. Dan ada marzuk. Ya, marzuk itu kita yang diberi rezeki. Jadi semuanya itu mintalah kepada Allah. Allah Ar-Razzaq. Dialah Allah yang Maha memberi rezeki. Rezekinya nggak harus uang, bisa kesehatan, ilmu. Ya bertemu di sini itu rezeki. Bisa senyum itu rezeki. Karena nggak bisa senyum itu susah. Ya bisa kedip rezeki. Jadi jangan harus diukur uang. Hari ini kantong kering ya. Aduh nggak bisa senyum. Ya. Kita sehat, kita bisa jalan, bisa ibadah. Hidayah itu rezeki yang amat sangat mahal. Sunnah itu rezeki yang amat sangat mahal. Itu kembali ke mana as-samad tadi. Semua perkara ya itu membutuhkan Allah. Semua urusan membutuhkan Allah. Semua makhluk membutuhkannya. Semua ya. Adapun Allah tidak membutuhkan makhluk sedikit pun. Kemudian wajib kita mengenal Allah dan mengenal Allah nama-nama dan sifatnya. Wajib kita mempelajari nama dan sifatnya. Demikian juga wajib menetapkan tauhid, ya tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifatnya. Kemudian kita juga harus menolak bahwasanya Allah memiliki anak, memiliki usul dan furu'. Tidak, lam yalid walam yulad. Allah tidak memiliki anak, tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak memiliki anak, tidak memiliki bapa. Allah itu tunggal. Ya, Allah tidak diawali oleh sesuatu dan tidak diakhiri oleh sesuatu. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan juga kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah ya semata, jangan sampai menyekutukannya. Dialah satu-satunya berhak diibadahi. Itu ya yang bisa kita bahas. Nah, ini monggo silakan tadi dikumpulkan semuanya, kemudian kita membaca qul huwallahu ahad, entah itu di salat atau di luar salat. Maka satu Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Pahalanya nih. Demikian juga kalau kita menganggap hadis tadi sahih 10 kali berarti mendapatkan rumah di surga, istana di surga. Kalau berkali-kali semakin ya, apalagi kita amalkan, monggo bisa diamalkan setiap sholat, entah sholat wajib, sholat sunnah, di awalnya atau di akhirnya dengan qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena isinya mengandung sifat Allah
dan kita mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah, Allah akan mencintainya dan akan menjadi sebab masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat. Tentunya banyak bicara, banyak luputnya, banyak salahnya, pangapunten ya. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Ta'ala. Mungkin jika ada yang ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Ya. Mengapa memahami sifat Allah menjadi fondasi penting dalam membangun akidah yang lurus dibandingkan hanya sekedar memahami hukum syariat? Ya. Kita tahu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali ya untuk beribadah. Dan beribadah ini ya kita butuh mengenal siapa yang kita ibadahi. Gak mungkin kita nyembah Allah tapi gak kenal siapa Allah, bagaimana sifatnya, nama-namanya, bagaimana perbuatannya, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana hukumannya, ancamannya, ya, dan bagaimana kekuasaannya, kerajaannya. Kalau kita nggak kenal Allah, berarti ibadah kita hampa. Ya, pepatah kita akan mengatakan siapa yang tak kenal, ya maka tak sayang. Ya, atau siapa yang kenal maka akan disayangi. Siapa yang nggak kenal maka akan kutendang. Ya, jadi siapa yang mengenal pasti akan sayang. Dan juga tadi kita nukilkan ucapan Ibnu Qayyim, man arafallah ahabba lahu la mahala. Siapa yang mengenal Allah, maka Allah pasti akan mencintainya. Jadi kenapa memahami sifat itu sangat penting? Karena itu kaitannya dengan ibadah harian kita setiap hari. Ibadah itu bukan hanya sholat ya. Sholat itu selalu memanggil Allah, selalu berbisik meminta kepada Allah. Lalu bagaimana kalau kita beribadah di sholat itu, tapi kita nggak kenal, nggak tahu sifat-sifatnya? Ya berarti kita nggak apa nih istilahnya? Ya nggak paham siapa yang kita ibadahi. Ketika kita berdoa, makanya doanya tadi yo enggak, ya antara yakin dan tidak gitu. Nah, kenapa kita enggak? Ya, kenapa? Karena kita enggak kenal Allah, enggak memahami sifat-sifatnya. Ketika kita mengalami kesulitan, kayaknya Allah enggak memberi pertolongan ini. Padahal Allah itu qarib, ya qaribun min ibadi. Ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, dan dialah Allah yang mengijabahi orang-orang yang mengalami kesulitan. Ingat kisah Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan di kegelapan malam, ya di kegelapan itu nih, bukan kegelapan malam, di kegelapan ikan itu kemudian mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terdengar di situ Allah amat sangat dekat. Nah, kalau kita meyakini itu, kesulitan sebesar apapun ya, masalah sebesar apapun, kalau kita mengangkat tangan dan memohon kepada Allah pasti ya dikabulkan, pasti ada solusi keluarnya, jalan keluarnya. Ya belum lagi ibadah-ibadah yang lain, puasa, ya zakat, haji, ya amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan semuanya. Makanya itu merupakan pondasi yang sangat penting karena tauhid itu adalah inti dari ajaran Nabi, mengesahkan Allah. Dan ingat, tauhid bukan hanya uluhiyah saja, tapi juga rububiyah dan asma wa sifatnya. Kemudian kenapa juga harus penting? Agar kita tidak salah paham tentang Allah. Allah disifati misalnya sifat Allah hanya 7, hanya 20. Nih, paham ini ya? Ya, berarti terbatas dong sifatnya. Padahal As-Samad itu yang memiliki sifat-sifat yang banyak yang terpuji. Jadi jangan dibatasi sifat Allah. Semakin kita batasi berarti Allah nggak sempurna. Nah itu na'udzubillah. Ya, ta'alallahu amma yaqul, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ya, jadi itu. Jadi kenapa sifat Allah itu begitu penting? Karena itu kaitannya dengan ma'rifatullah. Bagaimana kita ibadah dengan mengenalnya. Bagaimana kita mengalami kesulitan dengan mengenal Allah, Allah akan datang dengan ya jalan keluarnya. Demikian juga bagaimana iman kita itu ya memahami siapa yang kita sembah, ya dan seterusnya. Dan juga sebagai protek nih agar kita tidak menyimpang dalam urusan asma wa sifat. Ya misalnya Allah itu di mana-mana. Ya Allah itu mendengar tapi nggak punya pendengaran. Allah melihat tapi tidak punya penglihatan. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan, tidak di mana-mana. Berarti Allah nggak ada. Ya menyembah sesuatu yang nggak ada. Ya dan lain sebagainya. Ya itu kaitannya dengan pondasi akidah. Dan itu yang menyebabkan seorang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Lihatlah Nabi SAW yang paling mengenal Allah, posisinya paling tinggi derajatnya, surganya.
Ya, dan juga kita ingin meniru yang mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang berikutnya tadi di awal disebutkan lafaz yang artinya terlalu mengagumkan pada Ustaz itu Arabnya bagaimana Ustaz? Jadi saya hanya membaca, insyaallah paham semuanya. Gak apa-apa ini dibaca Allahumma sholli. Saya nggak hafal, cuman saya baca ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa taqdi bihi atau wa taqdi bihil hawaiju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yastasqa al-ghamamu biwajhil karim ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lak. Itu lafaz selawat nih, ngapunten. Disebut dengan nariyah kenapa? Karena nari itu kan menyambar dengan cepat. Orang yang mengamalkan ini anggapannya ini amat sangat cepat memenuhi hajat-hajat, kebutuhan, kesulitan-kesulitan baca ini sampai ini 444 kali. Berapa ya? 4.444 kali. Jadi itu lafaz salawat yang itu dibuat-buat ya. Nabi pernah ditanya, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Baca itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad dan seterusnya. Itulah salawat yang terbaik. Jadi boleh memuji Nabi namun jangan berlebihan. Dan juga kita bukan anti salawat, kita ahli salawat tiap pagi, petang, tiap baca hadis sallallahu alaihi wasallam, tiap mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dan seterusnya. Dan kita mengharapkan ya syafaat beliau, dan orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat beliau adalah yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, yang mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, bukan membuat perkara-perkara yang baru. Itu dari lafaz salawat yang beredar di masyarakat kita yang dijelaskan oleh para ulama. Di situ ada lafaz-lafaz berlebihan, terutama memuji sampai derajat ketuhanan. Dan Rasulullah bukan Tuhan ya. Rasulullah abdun wa rasuluh. Ya, yang perlu kita ingatkan dari masyarakat yang mereka kebanyakan nggak ngerti ya artinya. Baru kalau sudah dibuka gitu, oh iya tak? Ya. Namun juga tetap, oh enggak itu ini tawasul kepada Nabi, ini ya. Apakah boleh tawasul kepada Nabi? Kalau masih hidup silahkan. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku ya agar aku masuk surga. Boleh. Aku minta kepadamu agar engkau mendoakan ya ini boleh. Tapi ketika beliau sudah wafat, ya tidak ada seorang pun dari para sahabat yang bertawasul kepada Nabi atau kedudukan Nabi. Ya ini dikenal dengan tawasul bijahin Nabi. Ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu ada lagi. Cukup Ustaz. Ini moga kalau sampun paham ya insyaallah. Ini kita kirim mana as-somat tadi. Silakan bisa dibaca di rumah insyaallah. Ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Satu lagi nih ada latihan terlupa, yaitu silakan membaca doa nih. Yang ada lafaz-lafaz pujian ini, pujian yang ada kata-kata as-somad. Mungkin ada yang sudah hafal, yaitu doanya la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah bagian dari tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Itulah dinamakan nama Allah yang agung. Siapa yang membaca doa ini ya, atau siapa yang membaca lafaz ini sebelum berdoa, maka dia akan terkabulkan ya permintaannya. Itu bagian dari tawasul dengan nama-nama dan sifatnya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nasallahu ta'ala taufik wassadad. Ya, kama nasallahu ta'ala an yuwaffiqana lil amali shalih. Ya, dan juga kita mohon agar Allah mengumpulkan kita semuanya di surganya penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.